Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 16 untuk mata kuliah MKWK Bahasa Indonesia. Perkenalkan saya Jihan Kamila Muzaki dengan NIM 2405120422. Dan saya Adi Tirta Satria dengan nomor induk mahasiswa 24051204108. Dan saya Binayaka Atala Muhammad dengan NIM 240512041125. Dan saya Abdi Fisabilillah dengan NIM 2405120409. Nah, di sini kita akan melakukan sosialisasi kepada sekelompok masyarakat untuk kelompok kami yaitu SDGS ke-16. Nah, untuk di sini target kita adalah sekelompok mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Tepatnya di Danau Unesa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Kak. Lagi ngapain nih di Danau Unesa? Lagi nyore ya? Wah, pemandangannya. Oke, jadi kenalin Kak, kita ini tim Bahasa Indonesia dari TI. Kebetulan di sini kita dapat tugas terkait SDGs ke-16 Yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Oke. Jadi pada sore hari ini kita akan ngasih kakak yang ini materi terkait SDGs ke-16. Boleh kan? Sebelumnya tapi setuju semua kan, Kak? Oke. Katanya juga mau ikut. Sini Kak, merapat Kak, apa Kak? Oke. Biar makin tahu nih kita, semakin sharing-sharing gini. Oke, langsung aja. Sebelumnya permisi ya kakak-kakak, minta waktunya dan minta izin buat berdiri di sini. Mohon maaf bila kurang gimana gitu. Jadi di sini kakak-kakak saudara udah pernah tahu apa itu korupsi apa belum? Udah sering nemuin apa enggak? Oh iya, Pertalite kan juga korupsi. Oh, Bahenol ya? Banyak ya. Jadi dari sekian banyaknya korupsi yang ada di Indonesia, korupsi itu menghambat untuk tujuan Indonesia untuk SDGs ke pembangunan yang berlanjut. Nah, karena apa? Karena korupsi kan penyalahgunaan kekuasaan di mana dana-dana yang harusnya digunakan untuk masyarakat, untuk pembangunan itu nanti masuk ke kantong pribadi, sehingga untuk pembangunan di Indonesia sendiri itu dananya berkurang ataupun bahkan dananya bisa kurang sehingga pembangunannya itu jadi nggak rata. Nah, karena pembangunan nggak rata, karena itu sehingga masyarakat di Indonesia ini juga lebih kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Apalagi untuk pembangunan pendidikan misalnya, sarana prasarana, dari itu kan kalau transportasi juga misal masyarakatnya yang harusnya kerja bisa jauh, bisa menggunakan transportasi umum karena fasilitas dari pemerintah kurang. Jadi masyarakat itu lapangan pekerjaannya juga semakin sempit hanya di daerah-daerah itu saja. Nah, dari situ berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tidak merata untuk setiap daerahnya. Nah, seperti itu. Untuk lanjutnya dari kelompok. Kira-kira ya, kalau aku tanya nih Kak, kasus korupsi apa sih yang kakak ingat di sini? Mungkin dari kakaknya dulu nih. Kasus korupsi yang paling diingat. Mungkin lihat gambarnya nih. Kurang tahu ya? Maksudnya mungkin ada kasus korupsi yang diingat gitu, yang mungkin akhir-akhir ini lagi viral gitu. Gak ada sih kalau yang paling. Gak ada ya? Paling mantap-mantap ini food kantin curi seperes 500 nah. Oh, itu juga termasuk mikrokorupsi Kak. Jadi ya teman-teman, korupsi itu memiliki dampak. Salah satunya itu seperti yang jelasin teman saya itu, yaitu mengurangi efektivitas dari anggaran, juga transparansi dari kebijakan pemerintahan. Oke, jadi misal nih, dana itu ada yang buat digunain untuk memberantas kemiskinan, layanan kesehatan, meningkatkan mutu pendidikan, atau membangun infrastruktur, itu malah diambil alih oleh pejabat yang tentunya itu gak semuanya ya. Oknum itu gak semuanya diambil ke dompet pribadi. Kalau kasus yang viral itu kayak yang baru-baru ini, yaitu Bahenol, bahlil etanol ya, di mana Pertamina itu di tiap tahunnya mengalami kerugian, padahal kan kita bayar cash, nggak ada nyicil-nyicil sama sekali. Itu aneh sekali. Bahkan tadi pagi juga saya ngalamin nih kelangkaan bahan bakar Pertamax Turbo. Jadi tadi saya ngisi Pertamax biasa. Nah ini bismillah lah, mesin saya nggak rusak gitu. Nah
kalau semisal mengacu pada data ya, data indeks global, Indonesia ini tuh berada pada indeks negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Kalau semisal diurutkan ya dari tingkat Asia Tenggara ya, Indonesia ini ada di peringkat kedua sebelum Brunei Darussalam gitu. Oke, silakan Kak. Iya. Misi. Nah, setelah kata-kata yang sudah disampaikan oleh dua rekan saya tadi ya, selain itu juga korupsi ini menyebabkan ketimpangan sosial yang sangat kelihatan sekali gitu teman-teman. Ya tidak perlu jauh-jauh, misal di daerah kampus saja atau nggak usah daerah kampus, di luar kampus, sekitar kampus kita itu jalan-jalan yang seharusnya bisa lebih optimal begitu ya. Itu mungkin karena ada beberapa alasan yang seharusnya kita nggak tahu. Nah itu tidak dioptimalkan. Jadi jalan yang bisa dilebarkan atau ada jalan yang rusak bisa menyebabkan kecelakaan, itu malah dibiarkan begitu saja dan ya menyebabkan ketimpangan yang sangat jauh. Kalau misal kita lihat di daerah-daerah pusat atau daerah-daerah yang banyak disorot kamera begitu. Berarti yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya Kak ya? Iya, nah itu juga salah satu hasil dari korupsi teman-teman. Nah selanjutnya nih Kak, selain cuma menghambat pembangunan dan juga prasarana, korupsi ini juga bisa menurunkan kepercayaan rakyat atas pemerintah. Nah yang harusnya pemerintah ini ada timbal baliknya, rakyat percaya ke pemerintah, pemerintah memberi sesuatu kepada rakyat, gitu kan seharusnya ya. Iya. Nah karena korupsi ini tadi, pemerintah itu dianggap oleh rakyat menjadi tidak bisa dipercaya. Dana yang seharusnya digelontorkan ke rakyat justru malah pergi entah kemana, begitu kan. Nah kepercayaan rakyat ini juga lama-kelamaan jadi bisa jadi semacam bom waktu gitu. Yang dari hal-hal kecil, misal cuma bolongan jalan, lama-kelamaan jadi kasus-kasus besar seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada kasus Pertamina misalnya, karena memang sudah kejadian gitu. Itu bisa jadi bom waktu. Lama-kelamaan rakyat sudah tidak percaya dan akhirnya diluapkan. Bisa jadi seperti di Agustus kemarin, di September kemarin ada beberapa hasil dari kekecewaan rakyat atas pemerintah gitu. Ini juga menghambat progres dari transparansi yang menjadi bagian dari SDG ke-16 begitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dari yang dijelaskan dari rekan-rekan saya tadi bahwa korupsi itu berdampak ke pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang mana tadi itu yang kaya jadi makin kaya, mohon maaf, yang miskin jadi makin miskin, dan juga tadi kesejahteraan sosial. Kemudian untuk tadi masalah yang sudah disampaikan, pemerintah dan masyarakat itu harus bersinergi untuk menanamkan pemerintahan yang transparan, kemudian penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu, kemudian penanaman nilai kejujuran sejak dini agar Indonesia dapat mencapai tujuan dari SDGs ke-16 itu, yaitu pembangunan berkelanjutan, kemudian kesejahteraan sosial, pemerataan pendidikan, dan terbebas dari korupsi. Gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nah, sekian dari sosialisasi pengertian tentang korupsi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya boleh nggak minta tolong saudara untuk jika berkenan untuk mengisikan kuesioner yang angket pertanyaan, nanti cuma mengisikan ya atau tidak aja, hanya sedikit. Oh iya, bisa di scan di layar berikut ya. Mana skinnya? Scan ya. Ya. Tapi mas, boleh minjem api nggak? Oke, udah masuk. Oke, udah diisi nggak ya kuesionernya Kak? Sudah ya? Mungkin silakan dikasih oleh-oleh nih Kak dari kita. Sebagai terima kasih dari kelompok kami, ini ada hadiah kecil
Men, untuk teman-teman mungkin bisa mengambil satu ya. Bawakan motornya. Kakaknya kok tahu saya udah ngidam itu dari tahun lalu. Di sini dia kebanyakan Oh, apa kak? Oh, apa? Wah, saya sudah ngidam loh nih kak, makasih ya. Oke. Terima kasih ya udah mau dengerin penjelasan tentang korupsi dari kita. Oke, terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan kami tentang korupsi ini. Mohon maaf bila ada yang salah. Dari kami sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri dulu ya. Oke, mari kak. Bisa dilihat di sini yang pertama adalah hasil dari pengetahuan responden mengenai SGD. Lalu mengenai pendapat responden mengenai topik korupsi. Dilanjutkan dengan pernyataan responden mengenai akibat korupsi. Lalu dilanjutkan dengan opini responden terhadap topik yang dibahas. Dilanjutkan dengan pertanyaan opini dan pengetahuan responden. Dan akhirnya peran mahasiswa dalam anti korupsi. Cukup sekian dari kelompok 16. Kami ucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.